Halo, nama saya Dewa Putus Satya Danta. Saya biasa dipanggil Satya dengan NIM 14. Hari ini saya akan menjelaskan survei, di mana survei kami ini melakukan kunjungan ke supplier dan juga meneliti serta membandingkan supplier yang kami datangi. Saya menjalankan bisnis E, di mana bisnis E ini saya lakukan sudah 2 semester dari semester 4 dan sekarang ini semester 5. Dan bisnis kami ini yang di kelas E ini bernama Soto Kebab, bergerak di bidang F&B. Soto Kebab. Iya, Soto Kebab. Nah, Soto Kebab ini kami menjual aneka macam kebab seperti kebab biasa dengan daging ayam dan sapi. Lalu juga kami ada jual kebab frozen. Lalu ada juga kami menjual roti Mariam. Untuk yang pertama ini saya berkunjung ke Kebab Sentral Indonesia, di mana Kebab Sentral Indonesia ini menyediakan aneka macam frozen dari daging, lalu daging ayam, daging kambing, bahkan juga daging burger. Nah, setelah ini saya akan cantumkan video-videonya ketika saya berkunjung ke Kebab Sentral. Nah, itu tadi adalah video-video seputar produk-produk dari Kebab Sentral. Yang saya ambil itu ada roti tortilla, lalu roti gourmet, roti Mariam, dan juga dagingnya. Nah, untuk roti tortilla, saya ngambilnya di ukuran sedang dengan isi 20 biji. Itu di harga 24.000 kalau nggak salah ya. Terus saya juga ngambil yang ukurannya kecil. Nah, kecil itu isinya 25, cuman beda diameter sedikit dan harganya beda 500, tapi isinya lebih banyak sedikit sih. Harganya 23,5. Itu isinya 25 piece untuk roti tortilla. Lalu selain roti tortilla, saya ngambil daging itu saya ngambil di berat 2 kg tanpa tiang. Kenapa saya menggunakan yang tanpa tiang? Karena yang tanpa tiang ini saya kan masak masih manual, jadi saya tidak menggunakan burner, jadi tidak memerlukan tiang untuk masak dagingnya. Lalu selain itu saya juga membelikan roti gourmet. Nah, roti gourmet ini harganya 11.000, isinya 6. Biasanya saya ketika membuka bazar atau jualan open PO, itu memang kita punya 2 varian. Selain roti tortilla, ada juga roti gourmet. Nah, roti tortilla kan biasanya tipis, gurih. Sedangkan kalau roti gourmet ini dia lebih tebel, memang rasanya lebih gurih. Tapi memang tergantung selera sih. Itu sebabnya kami sediakan 2 roti. Lalu yang terakhir nih roti Mariam. Nah, roti Mariam ini itu saya beli di harga 17,5. Itu satu pack isinya 5 pieces. Jadi biasanya saya tergantung sih, saya ngambilnya tergantung pesanan gitu. Lalu untuk survei yang kedua, saya berkunjung ke supplier lainnya, yaitu Mul Kebab. Mul Kebab ini sama juga seperti yang saya survei pertama kali. Itu juga merupakan tempat supplier bahan baku kebab. Saya juga sudah melakukan wawancara dan membandingkan sendiri harga yang di survei kedua dengan survei yang pertama itu seperti apa. Lalu berikut adalah cuplikan ketika saya sedang berkunjung ke supplier Mul Kebab. Itu tadi adalah cuplikan yang saya cantumkan ketika saya berkunjung ke Mul Kebab. Namun sangat disayangkan, owner dari Mul Kebab ini tidak berkenan untuk diliput atau direkam dengan alasan privasi. Jadi saya liput dari luar, tetapi dari hasil wawancara saya bisa membandingkan harga. Yang pertama itu daging kebabnya dengan kapasitas yang sama 2 kg tanpa tiang di harga 115.000 untuk Mul Kebab. Sedangkan yang di tempat pertama itu di harga 107, yaitu perbedaan yang sebenarnya sedikit, tapi kalau saya pribadi
saya memang mengambil yang pertama untuk dijadikan bahan baku. Lalu yang kedua itu ada di roti tortilla. Roti tortilla itu di harga 20.000. Isinya sama 20 piece, tetapi diameternya lebih kecil, diameter 17 cm. Sedangkan yang saya beli di outlet pertama itu dengan lebar diameter 24 cm itu di harga 24. Jadi menurut saya lebih murah yang outlet pertama gitu. Lalu yang ketiga, item yang ketiga itu adalah roti Mariam ini. Itu di angka 18.000. Sedangkan perbandingannya untuk yang pertama itu di angka 17.500. Untuk satu packsnya isi 5 pieces. Jadi memang kesimpulannya, saya sebagai pelaku bisnis kebab yang membutuhkan bahan baku, memang saya lebih condong ke outlet pertama. Karena di samping harga yang lebih murah, terkadang stoknya juga banyak. Tapi juga kadang outlet kedua ini saya jadikan sebagai kayak restock darurat. Jadi misalnya ketika si outlet pertama ini tidak bisa memenuhi apa yang saya minta karena mungkin keterbatasan stok, saya langsung beralih ke outlet yang kedua. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.